Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengoperasian computer aided design menggunakan AutoCAD atau Autodesk Mechanical Desktop. Jadi prinsipnya sama, AutoCAD dengan Autodesk Mechanical Desktop. Perintah-perintahnya, cara-caranya sama, cuman ada beberapa hal yang nantinya akan penggunaan Mechanical Desktop ini lebih mudah dibandingkan AutoCAD. Langkah awal yang kalian harus lakukan itu adalah memastikan satuan yang digunakan dalam penggunaan AutoCAD ini atau Autodesk Mechanical Desktop ini adalah satuan yang kita inginkan, misalnya mili dan sebagainya. Ngaturnya di mana? Nah, kalau yang di AutoCAD yang terbaru ada di file, nanti di sini ada di bawah nih option, kita klik. Tapi kalau ini saya menggunakan yang AutoCAD lama, itu optionnya ada di assist ya, assist option. Kemudian nanti di sini ada user reference. Nah, ini pastikan ini satuannya mili. Tapi kalau kalian ingin menggunakan senti boleh juga, bisa. Tapi biasanya kalau kalian tidak atur di sini, dia satuannya inci. Jadi kadang-kadang inci kan satuan yang jarang kita gunakan. Kita sudah berpikir bahwa satuan yang kita gunakan mili atau senti, ternyata inci. Dia akan menghasilkan gambar yang ukurannya tentunya berbeda. Kemudian di sini ada open and display. Display ini kita bisa atur tampilan layar. Kalau saya menggunakan warna hitam, kalian bisa juga menggunakan pink dan sebagainya ya. Misalnya ini ya, apply. Nah, begitu layarnya, tampilannya seperti itu. Kalau saya lebih senang menggunakan yang black. Apply. Kemudian oke. Nah, setelah selesai kita oke, kemudian kita sudah yakin dengan satu. Kemudian kita selanjutnya adalah memunculkan beberapa perintah dasar yang sering kita gunakan. Ini carinya di sini, di klik kanan di bagian yang layar kosong ini ya. Klik kanan, nanti dia akan muncul. Nah, AMD CAD. Nah, di sini ada draw. Ini sering kita gunakan. Nah, ini draw ini. Nah, ini namanya toolbar icon. Ini kalau kalian biasanya ini lebih cepat kita menggunakan toolbar icon dalam menggambar dibandingkan dengan mengetik langsung. Kalau ini ada ini misalnya ini line ya kan. Kemudian ini construction line jarang digunakan, yang sering digunakan line, kemudian polyline, rectangular, kemudian circle. Ada 4 itulah yang sering digunakan. Yang lain kadang-kadang sering digunakan, tidak terlalu sering dibandingkan keempat. Dan kita letakkan di sini ya. Kemudian dimension ya, sering kita gunakan. Kita dimension kita letakkan di sini. Nah, kemudian ada sheet ini untuk nanti gambar 3D. Kemudian kita ingin lihat dia solidnya seperti apa, surface-nya seperti apa ya, hidden-nya seperti apa. Kemudian ada view. Mana view? Nah, ini view kita letakkan sini, kita rapikan ya. Kemudian ada nanti ini apa namanya, satu lagi modify ini. Nah, ini jadi ini perintah dasar yang 2D ya. Kemudian ini modify ini untuk memodifikasi. Nah, ini misalnya copy, kemudian mirror ya, offset, ini ray, kemudian ada move ya kan, kemudian ada circle dan sebagainya. Nah, ini trim juga ada di sini untuk memotong-motong gitu ya. Saya rasa perintah-perintah ini sudah dibahas sebelumnya pada yang perintah dasar AutoCAD 2D. Kemudian ini ada view tadi untuk tampilan ya. Nah, tampilan misalnya tampak atas, tampak bawah, tampak samping, tampak isometriknya seperti apa. Nah, kemudian langkah awal yang perlu dipahami tentang CAD 3D itu penggunaan UGS. Jadi prinsipnya menggambar menggunakan AutoCAD atau program-program apa yang lain, program CAD itu dia nih, kita tampilkan isometriknya ya. Nah, ini perhatikan, ini namanya UGS. UGS itu ada ini X nya ke sana ya,
Y-nya ke sana, Z-nya ke atas. Nah, kita ambil contoh ini, kita gambar asal ya. Nah, dia akan gambarnya kan di bidang X, Y saja. Dia tidak akan menggambar bidang X, Z atau YZ. Nah, masalahnya apa? Nah, kita ini menggambarnya posisinya seperti ini. Tapi kan kadangkala kita ingin dia menggambarnya bidangnya misalnya YZ. Sehingga kita harus tukar dong posisi Z ini dengan X. Caranya gimana? Kita ketik UCS, kemudian enter. Kemudian yang tidak ingin kita rubah adalah posisi posisi X ya kan. Sementara atau bukan posisi X, posisi Y. Posisi Y yang tidak ingin kita rubah. Sementara Z-nya ini ingin tukeran dengan X misalnya ya. Dan sehingga kita ketik tadi UCS enter, Y enter. Nah, dia akan seperti ini. Akan X-nya ke bawah, Z-nya ini. Nah, kita coba gambar ya. Nah, sekarang udah seperti ini kan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah paham tentang UCS, kita sekarang coba langsung praktek perintah dasar yang sering digunakan pada AutoCAD itu ada beberapa nih. Extrude, kemudian revolve ya, pattern, ini yang pattern ini kemudian sweep sama loft. Ini kalau yang menggunakan mechanical desktop. Nanti kalau yang AutoCAD itu yang ada hanya extrude, kemudian subtract, nanti subtract untuk memotong ya, kemudian revolve. Kalau yang sweep itu untuk yang AutoCAD terbaru sudah bisa digunakan. Caranya sama prinsipnya dengan yang mechanical desktop ini. Kita bikin alur dulu kalau yang di sweep ini. Kita satu-satu ya, kita belajar dulu yang extrude. Nah, ini kita sudah ada 2 bidang asal tadi yang sebelumnya kita gambar untuk UCS tadi. Nah, ini kita tinggal ketik perintahnya di sini. Jadi nanti kalian harus perhatikan juga EXT, enter. Klik objeknya ya. Kemudian select objek, kan dia nanya select objek tadi, klik objek, enter lagi. Kemudian dia tingginya berapa, dia nanya tingginya berapa. Kita misalnya masukkan 200, enter. Kemudian sudutnya berapa. Nah, kalau kita sudutnya 0, kalau sudutnya 0 dia akan ke sana, nah ke atas ya, sudutnya 0 ini. Kalau yang kita gambar yang satu lagi, yang ini misalnya EXT, enter. Klik ininya, select object, enter. Kemudian tingginya berapa, misalnya sama 200 juga, enter. Dia nanya sudutnya berapa, misalnya sudutnya 60, enter. Nah, dia akan seperti itu. Kita coba lihat. Nah, itu akan mengerucut seperti itu ya, karena dia sudutnya 60 gitu ya. Sudah paham ya tentang penggunaan penggunaan extrude ya. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang subtract. Kita ambil contoh ini ya, masih di objek yang sama. Ini kita rubah dulu UCS-nya karena kita ingin mengoperasikan di yang bidang ini ya. UCS, enter. Yang tidak tertukar apa? Y, enter. Nah, sekarang seperti ini ya. Nah, kita karena Z-nya ke atas, kita coba yang ini gambar lingkaran ya di salah satu sisinya, misalnya seperti inilah. Nah, klik ya kan. Ini lingkarannya lebih kecil dibandingkan garis bidangnya ya. Kita EXT lagi, EXT, enter. Nah, kemudian select object. Oh, ini objeknya, enter. Kemudian kita masukkan misalnya 150, enter. Kemudian sudutnya berapa, 0, enter. Nah, kalau kita lihat di solid kan, dia akan bentuknya seperti ini, ada tonjolan begini ya. Nah, kita ingin hilangkannya itu yang bagian lingkarannya saja hilang gitu, kira-kira seperti itu. Nah, perintahnya apa? Subtract. SUBT. Subtract nggak bisa, subtract. 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 Nah, ya, perintahnya nih ya, ingat ya, subtract. Kemudian kita select objek ya, nanti select objek, klik objek yang besar ini ya, enter. Kemudian
klik objek yang kecil, enter. Nah, jadi seperti itu dia kan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini perintah subtract. Jadi nanti kalian kalau mau mensubtract, klik objek yang besar dulu, saya ulangi, baru klik objek yang kecil ya. Kemudian sekarang kita belajar revolve. Ini kita hapus dulu objek-objek yang kita sudah buat tadi ya. Extrude sudah, kemudian revolve sekarang. saya ingin, ini kan dia arahnya ke sana. Kalau di dalam mechanical desktop itu kita bisa ada perintah enter. Nah, dia akan posisinya otomatis sesuai dengan bidangnya dia. Kalau di AutoCAD sepertinya tidak ada. Nah, ini kemudian dia saya ingin menggambar misalnya ban traktor ya. Ban traktor itu saya klik misalnya ini add, misalnya ini ukurannya add, dia x nya add, tadi pencet add, kemudian 300 lah, 300 koma x nya 300 berarti ya segini, ininya 200 y nya, enter. Nah, dia akan seperti ini ya. Kemudian saya mau yang ininya lagi ya, bikin yang lebih kecil untuk peleknya nanti ya. Peleknya kalau tadi 300, ini add 200 koma 200 misalnya, enter. Ini seperti ini ya. Nah, ini kita pindah yang ini ya, pindahkan, klik ini, pastikan dia ada segitiga midpoint, artinya pindahkan ke sini. Nah, kalau kalian tadi yang segitiga dan sebagainya tadi tidak muncul, itu kalian bisa atur di sini snap setting. Nah, ini munculkan ya, dimunculkan kuah itu kuadran, berarti yang bagian, kalau lingkaran nanti kita klik bagian sisi-sisi sudutnya itu akan muncul. Kalau ini perpendikular itu sudut-sudutnya akan muncul, atau endpoint dia akan muncul seperti ini. Nah, midpoint ini sering kita akan kesulitan jika ini tidak kita munculkan ya. Nah, ini karena dia ada dua bidang bertumpuk, dia tidak akan mungkin bisa dijadikan 3D. Jadi kita ada dua langkah yang kita lakukan. Yang pertama, gambar ulang pakai polyline, terus yang kedua misalnya gini ya caranya. Nah, karena itu tadi cuman hanya untuk alat bantu kita ya. Nah, ini kita baru hapus. Nah, udah jadi ya. Atau langkah kedua juga kita bisa gunakan pakai trim, perintahnya trim. Nah, ini ulangi ya, ini supaya nanti kita tidak bertumpuk. Move, klik select object, enter, klik kanan, pindahkan, oke. Nah, kemudian kita trim, ini trim ya, trim, klik objek yang besar, enter, klik objek yang kecil, udah, enter. Nah, kemudian ini nah, ini kan, kemudian kita trim lagi sekali lagi ya.